Jadi dampak sosial dan lingkungan yang terjadi after dari gunung Krakatau ini meletus itu sendiri ada pertama gagal panen, lalu ada juga kerugian ekonomi. Di sini kerugian ekonomi itu membahas tentang kayak bagaimana si pihak pemerintah Indonesia ini kan harus menanggulangi kayak dampak dari kekacauan dari gunung Krakatau itu sendiri. Jadi otomatis kayak pemerintah tuh bakal kayak memfokus untuk membangun lagi, terus kayak rakit lagi dari kayak daerah-daerah atau tempat-tempat yang terdampak besar sama dampak dari gunung Krakatau ini sendiri. Lalu ada juga dampak yang cukup besar tuh ada dari perubahan iklim global, Bu. Perubahan iklim global ini durasi itu lumayan lama, 2-3 tahun, Bu. Lalu ada juga suhu bumi turun hingga 1,2 derajat Celcius. Lalu ada juga cuaca yang tidak beraturan selama bertahun-tahun, Bu. Nah, masuk ke contoh konkret itu sendiri. Jadi contoh konkret ini ngebahas tentang kayak apa sih menurut kayak dampak yang benar-benar muncul atau bisa kita secara langsung dari after dampak dari gunung Krakatau itu sendiri, Bu. Nah, jadi contoh konkret yang kita ambil dan kita dapat itu ada dari letusan gunung Krakatau itu bahkan menutupi atmosfer dan berakibat dan berakibat pada turunnya suhu di seluruh dunia. Wilayah terdampak itu meliputi Jepang, Amerika, juga sebagian benua Eropa. Lalu juga pada saat itu tuh karena hal tersebut juga membuat dari kayak cuaca dari seluruh dunia ini atau kayak iklim itu jadi kayak nggak stabil atau nggak normal gitu. Ya, terus ada strategi mitigasi. Kan gunung ini kita nggak bisa hindari ya, Bu. Kan ini kan aktivitas alam alamiah gitu terjadi tanpa ada keinginan manusia yang melakukan. Nah, cuma dari pemerintah mereka tuh bisa sebelum kejadian ini mereka tuh bisa melakukan pemantauan aktivitas gitu. Kayak kemarin yang sudah kami bikin videonya. Nah, biasanya itu pemerintah memiliki organisasi untuk memantau aktivitas gunung supaya kalau misalnya udah ada tanda-tanda masyarakat itu bisa pergi sebelum terjadi erupsi. Terus ada evakuasi penduduk itu masyarakat yang tadi kelanjutannya masyarakat yang akan dievakuasi itu sebelum terjadi terlalu parah. Yang ketiga itu ada penyediaan tempat penampungan untuk masyarakat yang sedang dievakuasi, sudah disiapkan tempat-tempat penampungan untuk orang-orang di sekitar daerah tersebut. Terus kalau misalnya lagi ada gunung meletus, itu bisa menggunakan masker untuk menjaga pernapasan kita dari abu. Terus menggunakan pakaian yang tebal. Terus yang terakhir berlindung di dalam tempat yang sudah disarankan, karena kalau misalnya di sekolah atau di tempat-tempat luar kayak mall dan lain-lain itu udah dilarang ditutup sampai sudah ditetapkan begitu sama pemerintah. Jadi disarankan untuk stay di rumah ataupun kalau misalnya ada tempat evakuasi pergi ke tempat evakuasi. Terus kebijakan pemerintah itu yang pertama itu menginvestasi data yang mencakup kesadaran dan volume hasil letusan, mengidentifikasi daerah yang terkena dan terancam bahaya. Terus tiga, memberikan sarana penanggulangan bahaya. Dan yang terakhir, memberikan penampungan tempat untuk masyarakat. Jadi ada strategi yang dilakukan masyarakat. Jadi itu pertama tuh dia bisa peringatan dulu, yaitu bisa pakai teknologi yang udah ada, contohnya tuh kayak sirine sama pemantauan aktivitas vulkanik itu bisa pakai seismometer. Jadi itu bisa memantau aktivitas seismik sangat jauh, memantau deformasi gunung dari sistem peringatan dini lainnya, dan memberikan informasi menyebar kepada masyarakat tentang potensi letusan, juga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan tanda-tanda aktivitas gunung. Di mana masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi yang tepat untuk menghindari lava dan abu vulkanik. Biasanya itu ada peta buat evakuasi tersebut. Juga ada kesadaran akan pentingnya melindungi diri dengan menggunakan alat pelindung kayak masker, kacamata pelindung, dan pakaian tertutup, serta menghindari daerah berisiko tinggi seperti lembah dan aliran sungai untuk meminimalisir dampak kenanya abu vulkanik itu. Saran yang berisian yaitu menggunakan masker untuk tadi menghindari abu vulkanik, kemudian juga melakukan rehabilitas pada lingkungan yang terkena imbasnya atau dampak dari gunung meletus ini. Lalu juga melakukan pembangunan infrastruktur yang mungkin tahan akan bencana untuk jangka panjang.
penanganan bencana itu mulai sekarang mempersiapkan diri karena dari tindakan kecil pakai masker itu juga Jadi refleksi yang sudah kami dapatkan itu adalah dari ya kita kan udah melihat bahwa ternyata emang ada bencana alam itu yang nggak bisa kita hindari. Contohnya ini salah satunya adalah gunung meletus. Nah, jadi ketika kita mendapat apa ya bro ya, kayak ketika kita menghadapi suatu bencana pasti Tuhan tuh selalu memberikan pengharapan bagi kita bu, agar kita kayak umat manusia itu nggak, maksudnya kayak terlalu berlarut dalam kesedihan karena bencana ini sendiri bu. Jadi misalnya kita ketika kita memandang bencana alam itu nggak selamanya kayak bencana alam itu sebagai hal yang buruk bu, bisa aja kayak dengan adanya bencana alam ini malah bisa kayak membuat tujuan yang lebih baik gitu bu. Jadi refleksinya itu dari kelompok kami adalah kita bisa nggak selamanya melihat hal yang buruk itu merupakan benar-benar kayak pure buruk gitu. Iya bu. Ada pertanyaan mau masih dari Indonesia. Jadi itu ada suhu bumi turun hingga 1,2 derajat Celcius itu ketika After dari gunung Krakatau meletus ada durasinya nggak? Maksudnya setiap itu ada 2 sampai 3 tahun itu benar-benar turun. Tapi tandanya masih sedikit maksudnya sebenarnya, tapi perlu dibuktikan. Maksudnya kalau selama 2 sampai 3 tahun itu dia turun hanya 1,2 derajat. Itu ya. Jadi kayak penurunannya langsung kayak 1, tapi kayak dari berapa sampai akhirnya titik puncak itu sampai di angka 1,2 derajat. bertahap gitu bertahap. Ya kan nggak ada tahapan ininya bu. Nggak maksudnya penurunannya nggak ada inian ya bu. Aktivitas vulkanik bu. Dari ini, dari itu bumi bu. Terus dapur magma itu kan yang itu apa? Yang bagian yang kayak ketika kalau dapur magma itu udah ini kan dia kan otomatis masih apa ya? Bukan mengembang sih kayak apa ya? Kan liquid tuh yang di dalam tanah. Iya bu dalam kan jadi sih kayak dapur magma itu kan kayak tugas itu kan mengatur apa namanya sih kayak aktivitas vulkanik dalam gunung itu bu. Jadi otomatis kalau dapur magmanya udah full dia bakal mengeluarkan vulkaniknya apa? Bakal mengeluarkan lavanya dari gunung meletusnya itu. Kalau gunung yang mana ada dapur magmanya? Iya. Kayak sama selalu. Gak ada kan? Gak yakin bu kan? Karena Mati bu, udah mati. belerang tuh yang ini, yang kayak Takut mati bu. bukan itu belerang tuh yang abu kan, kayak abu. Aku nggak tahu. Pernah. Iya kan masih dia belerang nggak boleh kita hirup kan? Iya bener dong, kayak gas gitu kan? Hujan bu di luar materi. Nggak, maksudnya beda bu, ini kan kita lagi bahas gunung meletusnya Krakatau. Bentar bu gas. Bagi saya itu maksudnya organisasi itu apakah yang kamu maksud BMKG? BMKG dia kan sebelum ini bu, dia melakukan ini. Iya benar. Jadi maksudnya organisasi apa yang kamu maksud tadi? Iya BMKG. Ya udah. Tadi kamu bilang organisasi, sedangkan organisasi itu bukan organisasi. Komunitas Kan Apa coba? BMKG itu badan meteorologi apa sukanya apa ya? Klimatologi dan geografi. Bukan ya? Geografi ya? Bener kan? Geofisika ya? Ayo anak-anak Gloria. Geofisika. Badan itu kan maksudnya kita itu berita juga kan. Terus yang kalian ini strategi mitigasinya ini hanya sebelum sesaat, nggak ada maksudnya nggak ada setelah. Oh nggak kan Kayak gitu. nggak kan soalnya insight kan saya tanya Karyo ya bu, kalau mitigasi itu sesudahnya apa enggak kata Karyo berarti kan kalau mitigasi itu untuk mencegah dampaknya jadi dari sebelum sama pas laginya aja bu. Nah kalau untuk yang sesudahnya mungkin maksudnya kalau nggak adaptasi bu. Iya. Nah terus ibu mau nanya tadi yang Putong udah jelasin, gimana caranya kita kan udah kena bencana itu.
nggak bencana kita dapat kerugian materi ya, fisik juga ya. Tapi di tengah bencana itu gimana kita masih tetap melihat providensial? Tadi kan kamu bilang ada nusa di dalamnya, tapi posisinya kan kita lagi dalam masalah nih. Coba saya jawab ya Bu ya. Mungkin kayak saya ngerasa kayak setiap hal yang terjadi itu adalah misalnya poin yang bisa kita syukuri Bu. Contohnya misal kayak kita kehilangan rumah Bu, dalam arti kayak gunung meletus terus rumah kita aja hancur. Kita masih bisa bersyukur Bu dengan cara apa Bu? Ternyata kita masih kita masih dikasih keselamatan sama Tuhan. Kan bisa aja dalam kejadian dan bencana tersebut ada yang meninggal Bu. Jadi kayak bukan membuat perbandingan sih, tapi kayak dari setiap hal yang terjadi itu ada yang bisa kita syukuri gitu Bu, dengan maksudnya kayak kita ngeliatnya ada yang meninggal, akhirnya mungkin setelah dari hal tersebut kita jadi makin sadar kayak bisa aja kan ada orang tertentu yang mulai jadi makin dekat sama Tuhan Bu. Jadi kayak yang terjadi itu ada yang bisa kita syukuri Bu gitu. Oke, terima kasih. Mana yang mau diisi? Ini. Ini, Ibu tulis skornya aja. Iya, Maria. Iya. Guru kita nulis skor aja kan Kak? ya. Ya, Bu, tadi itu apa sih? Oh, Madina. Proletariat ada yang mana kalian ambil? Dari Pak, dadah dulu kayak Pak. Dadah. Kayak mana ini fotonya? Itu kan ada. Berdiri. Putang mana Putang? Putang. Yang ini bukan? Vario. Apa ini? Pintar.